Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul itsnin ba'dal asr, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabil Iman. Maka tahfadzul hadis. Sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwah untuk setor hadis. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdurrahman bin Mubarak, haddatsana Ahmad bin Salamah an Ayyub wa Yunus an al-Ahnaf bin Qais qala ذهبت لأسر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ أنصر هذا الرجل. فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdurrahman bin Mubarak, haddatsana Ahmad bin Zaid, haddatsana Ayyub wa Yunus an al-Hasan an al-Ahnaf bin Qais qala dhahabtu li ansura ar-rajula falaqini Abu Bakr faqala ayna turidu? Faqultu uridu an ansura ar-rajula. فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن يونس عن الحسن حدثنا الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال ارجع فقلت إني أريد أن أنصر هذا الرجل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, haddatsana Abdurrahman bin Mubarak qala haddatsana Hammad bin Zaid haddatsana Ayyub wa Yunus an al-Hasan an al-Ahnaf bin Qais qala dhahabtu li ansur hadha ar-rajula faqala falaqiyani Abu Bakr faqala aina turidu? Unsur hadha ar-rajula faqala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza altaqa al-musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qala ya Rasulullah qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama bal al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdurrahman bin Mubarak qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Yunus an al-Hasan an al-Ahnaf ibn Qais qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajul falaqiyani Abu Bakr faqala ayna turid? Qultu ansur hadha ar-rajul. Faqala ارجع
ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت فما بال القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdurrahman bin Mubarak haddatsana Hammad bin Zaid haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf bin Qais qala dhahabtu li ansur hadha rajul falakiyani Abu Bakr faqala aina turidu qultu ansur hadha rajul qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdurrahman bin Mubarak haddatsana Hammad bin Zaid haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan وعن الأحناف بن قيس قال ذهبت لأنصار هذا الرجل فلقياني أبو بكر قال قلت أنصار هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا فقاتل صاحبه. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu dulmun duna dulmin. Chapter zulm of one kind can be greater or lesser than that of another. Bab tentang kedoliman yang bukan kedoliman biasa. Apa maknanya? Di sini kita akan mendapati kalimat kedoliman. Dan kalimat kedoliman dari segi definisi biasa adalah adulm wada'a syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kedoliman adalah menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kedoliman. Dan kedoliman seperti seseorang mencuri harta orang lain. Kenapa masuk dulm? Karena dia tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang benar. Maka dia mengambil uang bukan miliknya. Itu maknanya. Dan begitu pun semua kedoliman yang ada, baik kedoliman dengan tangan, dengan lisan, dengan jawarih wal arkan, maka ini keumuman dari kedoliman yang ada. Namun di sini disebutkan juga dari kedoliman yang paling puncak prima adalah kesyirikan. Maka kembali kepada definisi wada'a syai' fi ghairi mawdi'ihi, maka kedoliman adalah menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Maka ini dari kedoliman yang besar. Maka di hadis Abdullah bin Mas'ud dijelaskan, ayudan bin a'dham ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Di mana kamu menyembah kepada selain Allah atau menserikatkan peribadatan kepada Allah dan kepada selain Allah, wa huwa khalaqak, dan dia yang menciptakan kamu, dan dia yang memberikan rizki kepada kamu, dan seterusnya. Maka kenapa melaksanakan sesembahan kepada selain Allah? Itu makna dari hadis ini. Maka di hadis ini menjadi makna yang jelas bagi kita bahwa permasalahan kedzaliman, menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya,
bersifat umum, maka kedzaliman antara manusia dengan sesama manusia karena ini. Dan kedzaliman yang paling besar kepada Allah, kesyirikan, dimutlakkan kepada kedzaliman karena telah menyimpan sesuatu yang salah untuk Allah. Seharusnya melaksanakan hadis Mu'ad, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Haqqullah 'alal ibad an la yusyriku wa ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibah. Maknanya adalah kewajiban dari seorang hamba kepada Allah melaksanakan peribadatan secara tauhid kepadanya. Ini hak yang benar, bukan dulu. Maka oleh sebab itu, apa hak hamba atas Allah? Allah tidak mengadabnya di api neraka karena ketauhidannya. Maka ini makna dari pembahasan hadis ini. Maka kita masuk kepada sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Walid. Bagaimana kalau sekarang kita masuk kepada sanad langsung biar ganti. Abul Walid, maka dia gurunya Imam Al-Bukhari, Imam ismuhu Hisham ibni Abdul Malik, dan dia meriwayatkan dari Syu'bah seperti di dalam sanad ini. Dan dia rawi yang di atas derajat siqah. Maka Imam Ahmad mengatakan Abul Walid At-Tayalisi Hisham ibnu Abdul Malik Syekhul Islam. Dan kalimat Syekhul Islam menunjukkan dia mempunyai ilmu yang kuat. Dan begitupun berkata Abu Zur'ah kepada Abul Walid ini, kana imaman fi zamanihi jalilan indan nas, bahwa dia adalah imam di zamannya. Dan begitupun Abu Hatim mengatakan ma ra'aitu qad ba'dahu kitaban asah min kitabihi, aku tidak pernah mendapati kitab yang lebih sahih dari kitabnya. Dan dia meriwayatkan dari sanadnya di sini Syu'bah. Dan Syu'bah ma'ruf Ibnul Hajjaj Abul Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Tahwilus sanad, maksudnya Imam Al-Bukhari akan meriwayatkan sanad yang lain. Maka disebutkan wa haddatsani Bishr Ibnul Mufaddal haddatsana Muhammad an Syu'bah. Siapa Muhammad? Muhammad Ibnu Ja'far Gundar dari Syu'bah. Maka dua jalan sekarang, madaru sanadihi ila Syu'bah. Pertama Abul Walid kepada Syu'bah, dan ini lebih pendek, dinamakan sanad yang ali. Dan haddatsani Bishr haddatsana Muhammad Gundar an Syu'bah. Ini sanad lebih nazil karena 3 rawi. Maka keduanya dari Syu'bah, maka Syu'bah meriwayatkan an Sulaiman, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdillah. Siapa di sini? Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash, an Ibrahim ibnu Qais an-Nakhai. Ibrahim ibnu Yazid Mus ibnu Qais, Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, an Alqamah. Alqamah huwa ibnu Qais an-Nakhai min asbatinas an Abdillah. Idan Abdullah man? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan, Abdullah ibnu Mas'ud. Maka ini semua sanad ma'ruf. Telah kita ketahui Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash, Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, yang mana al-A'mash mempunyai guru yang paling banyak periwayatannya dari Ibrahim ini. Maka Ibrahim tidak lain adalah Ibnu Yazid an-Nakhai, gurunya yang paling banyak Al-A'mash meriwayatkan darinya.
dari Alqamah ibnu Qais. Maka berkata Abdullah di saat turun ayat, qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu, maka mereka orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mana keimanan mereka itu tidak terkena dengan kezaliman. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadlim. Maka bagaimana ayat ini? Orang-orang yang beriman itu yang tidak tercampur masuk kepada keimanannya kezaliman. Maka ini masuk kepada hadis kullu ibni Adam khata, seluruh manusia itu berdosa. Maka para sahabat memahami ini dan mengatakan ayyuna lam yadlim. Maka wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Engkau menyebutkan, Allah menyebutkan alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman itu, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak bercampur keimanannya dengan kedzaliman. Di sini difahami oleh Abdullah bin Mas'ud yufidul umum, semua kedzaliman kepada kedua orang tua, kedzaliman kepada pemerintah, kedzaliman kepada tetangga, kedzaliman bahkan kedzaliman kepada Allah, bersifat umum. Nah, di sini faidah bagi kita. Kenapa Abdullah bin Mas'ud menjadikan dulum di sini bersifat umum? Man yujib dari segi lughah Arabiyah. Mana pendalilan umumnya? Gak ada yang jawab. Allahul musta'an. Ma fi ahad yujib. Undur huna. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Dulmin nakirah. Maka mana dalil nakirah? Biwujudi tanwin, bidun alif lam. Bidulmin idan nakirah. Kullu nakirah ja'at fi siyaki an-nafi. Aina siyaqin nafi? Lam, penafian. Lam yalbisu. Maka orang-orang yang beriman yang dia itu tidak tercampur keimanannya dengan kedzaliman, maka kalimat bidulmin nakirah dalam keadaan siyaq lam penafian, maka di ilmil usul memberikan makna umum. Sehingga yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud, gimana ayat ini? Orang-orang yang beriman itu yang tidak pernah berbuat dolim sedikit pun. Maknanya bersifat umum. Dolim kepada dirinya dengan berbuat dosa, dolim kepada tetangganya, dolim kepada orang lain dan seterusnya, dan dolim kepada Allah bersifat umum. Maka setelah Nabi mendengar ayat ini, di riwayat yang lain bukan di sini, laisa kama tadunnun, bukan seperti yang kalian fahami, kedoliman bersifat umum, tapi baru di sini adzulmu huna asyirk, bahwa keimanan mereka tidak pernah bercampur dengan kedoliman, yakni kesyirikan khusus. Kenapa diturunkan ayat ini? Inna syirka la zulmun azim, bahwa sungguhnya kesyirikan itu dari kedoliman yang besar. Maka di sini barakallahu fikum, faidah yang bisa kita ambil, di mana siap bidulmin umum, namun dikhususkan dengan syirik saja. Maka orang-orang yang beriman itu yang tidak bercampur keimanannya dengan kesyirikan itu. Adapun kedoliman, dia merokok, dia minum khamr, mendolimi dirinya sendiri, atau dia mencuri, atau dia berbuat keburukan kepada tetangganya, ini kedoliman. Namun bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud khusus
dulum kepada Allah dalam melaksanakan kesyirikan, maka turun ayat inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman, namun yang paling besar di sisi Allah. Maka faedah dari hadis ini barakallahu fikum, di sini dimutlakkan lafaz dulum, tetapi bukan dulum yang ringan, tetapi dulmun yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini yang diinginkan. Maka makna dari hadis ini menyebutkan seorang yang beriman kepada Allah itu jauh dari perbuatan kesyirikan. Adapun difahami oleh Ibnu Mas'ud, bidulmin maknanya nakirah fisiyaki an-nafi yufidul umum. Oh, berarti masuk semua kedoliman. Berarti kalau begitu kita tidak bisa beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun la khaufun alaihim wa la yahzanun. Maka kalau begitu bagaimana orang-orang yang beriman itu? Karena kita semua pendosa. Akhirnya diturunkan ayat makna kedoliman adalah kesyirikan. Sehingga tidak boleh kita dalam keadaan melaksanakan kesyirikan. Maka ini dari kaidah yang mana kaidah ini di dalam ilmi usulul fikih. Maka di dalam ayat ini faidahnya telah datang 2 ayat turun dalam satu hadis. Jadi boleh menceritakan tentang ayat yang turun 2 ayat sekaligus. Ayat yang pertama tadi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini turun ayat yang pertama. Maka di sini Ibnu Mas'ud dalam keadaan salah faham, di mana disebutkan orang-orang yang beriman itu dan tidak bercampur kepadanya kedoliman. Tidak bercampur kedoliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka aman masuk surga di hari akhirat, aman dari api neraka. Wa hum muhtadun, di dunia dalam keadaan muhtadun, dalam hidayah. Jadi di dunia dapat hidayah, di hari akhirat aman dari adab api neraka. Siapa itu? Orang-orang yang beriman yang tidak bercampur kedoliman sedikit pun. Maka akhirnya mengadu karena kaidah yufidul umum, nakirah fisiyaki an-nafi. Maka di riwayat tidak disebutkan di hadis ini, namun di riwayat yang lain, fa ayyuna lam yadlim ya Rasulullah. Maka siapa di antara kita tidak ada yang suci dari debu, tidak ada yang jauh dari kedoliman. Maka siapa? Disebutkan di hadis, laisa kama tadunnun. Tidak seperti yang kalian inginkan atau kirakan bahwa dulum di sini adalah dulum melaksanakan dosa-dosa kepada manusia, tetapi dulum di sini dulum berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka di hadis ini faidahnya turun 2 ayat dalam satu hadis. Maka boleh. Biasanya satu hadis menceritakan 1 ayat turun. Ini 2 ayat turun, tidak apa-apa. Dan begitupun dari faidah hadis ini dimutlakkan kalimat dulum kepada kesyirikan. Jadi kesyirikan juga dulum, dan berbuat dulum kepada manusia pun sama-sama dulum. Jadi dinamakan kalimat yang mutlak, tetapi diinginkan makna yang khusus. Maka di istilah dari ilmi usul, al-am yuridu bihil khusus.
Lafadznya umum bidulmin tetapi menginginkan khusus yakni syirik. Kapan kalian mau belajar ilmu usul? Belum waktunya. Susah atau gimana? Baik. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan dari Abdullah bin Mas'ud. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum